akan menjelaskan pengolahan data nilai siswa dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama memahami fungsi dasar Excel dalam mengelola data nilai siswa. Yang kedua yaitu mampu menggunakan rumus if, contif, average untuk menganalisis nilai siswa. Yang ketiga yaitu dapat membuat grafik batang untuk menampilkan hasil analisis nilai. Pengantar materi yaitu Microsoft Excel merupakan perangkat lunak pengolahan data yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Melalui Excel, guru dapat menghitung nilai siswa, rata-rata nilai dengan cepat, mengelompokkan prestasi siswa yang mudah, menampilkan hasil belajar siswa dengan bentuk grafik. Langkah-langkah pengolahan data nilai siswa yaitu dengan yang pertama membuat tabel berisi nama siswa dan nilai pembelajaran. Yang kedua, gunakan rumus if untuk menentukan kategori prestasi. Yang ketiga, gunakan rumus contif untuk menghitung jumlah siswa yang berprestasi. Yang terakhir, buatlah grafik batang untuk mengetahui atau menampilkan rata-rata nilai siswa. Fungsi if dan nested if yaitu fungsi if digunakan untuk menentukan kondisi logis. Rumus tersebut mengelompokkan nilai berdasarkan rentang prestasi siswa. Contoh rumusnya yaitu sama dengan if kurung buka H3 lebih dari 90, petik di atas sangat baik, petik di atas, if kurung buka H3 lebih dari 80, petik di atas baik, petik di atas, if kurung buka H3 lebih dari 70, petik di atas cukup, petik di atas, petik di atas kurang, petik di atas, kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup. Selanjutnya kita menuju ke tutorial, yaitu sebelumnya kita harus menyediakan data terlebih dahulu. Di sini ada 20 data nilai siswa, yaitu ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, IPS, bahasa Inggris. Setelah kita menyiapkan data, kita menentukan nilai rata-ratanya. Bagaimana menentukan nilai rata-rata? Yaitu dengan rumus sama dengan average. Terus kita ke matematika sampai ke bahasa Inggris 90 yang bagian punyanya Lia ini ya. Punya Lia ini. Setelah itu kita kurung tutup, terus kita enter. Di sini akan keluar rata-ratanya dari nilainya Lia matematika, IPA, bahasa Indonesia, IPS, bahasa Inggris. Ini keluar dengan rata-rata 89. Setelah itu kita tarik sampai bawah dan akan muncul nilai rata-ratanya semua. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan kategori mana sih yang sangat baik, mana yang baik, mana yang cukup, mana yang kurang. Kita menggunakan rumus yaitu if, yang dimana rumusnya sama dengan if H-3, ini ya, H-3 ini yang ini, H3 lebih dari 90, petik di atas sangat baik,
petik di atas, koma, if, kurung buka, H3, lebih dari 80, koma, petik di atas, baik, petik di atas, koma, if, kurung buka, H3, lebih dari 70, koma, petik di atas, cukup, petik di atas, koma, kurang, koma, kita tutup dengan kurung tutup, yaitu sejumlah 3. Setelah itu kita enter, maka akan keluar kategorinya. Nah, setelah itu kita tarik seperti tadi, kita tarik sampai bawah 20 siswa dan akan keluar seperti ini ya. Tadi kenapa ini kok bisa sangat baik? Karena tadi rumusnya jika lebih dari 90 berarti kategorinya sangat baik. Jika lebih dari 80 kategorinya baik. Jika lebih dari 70 kategorinya cukup atau kurang. Terus menuju ke cara menentukan nilai lebih dari 80, yaitu dengan rumus ini, fungsi kontif dan average. Average itu rata-rata. Yang pertama, fungsi kontif digunakan untuk menghitung jumlah data sesuai kriteria rumus-rumus. Yang kedua, fungsi average di Excel digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan nilai. Ini contoh rumusnya. Kita menuju ke tutorialnya. Di sini untuk menentukan nilai lebih dari 80, kita menggunakan rumus sama dengan kontif, terus kurung buka, terus ini kita blok yang bagian matematika karena kita ingin menentukan nilai lebih dari 80-nya matematika. Jadi kita blok yang ini matematika. Setelah itu koma, petik di atas, kurang lebih dari 80, petik di atas, kurung tutup, dan kita enter. Caranya seperti tadi, kita tarik sampai bawah dan akan keluar seperti ini. Sama yang IPA juga seperti itu, kita tulis sama dengan kontif kurung buka, kita yang IPA sampai bawah ini. Setelah itu koma, petik di atas, lebih dari 80, petik di atas, kurung tutup. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu, kenapa kita lebih dari 80? Karena kategorinya itu nilai lebih dari 80. Setelah itu kita enter, maka akan ketemu bahwasannya nilai yang lebih dari 80 punya IPA itu ada 11 orang. Terus untuk menentukan rata-rata, yaitu caranya di sini ini ya. Caranya yaitu dengan rumusnya sama dengan average kurung tutup, kurung buka, maaf ya, kurung buka. Setelah itu kita blok yang bagian bahasa Inggris, kita blok sampai bawah. Setelah itu kurung tutup dan enter. Nah, nilainya akan keluar. Setelah itu bagaimana cara menggunakan yaitu diagram batang. Cara menggunakan diagram batang yaitu dengan cara yang pertama, kita akan membuat diagram batang dari nilai yang lebih dari 80 ya. Kita taruh di sini, kita Ctrl A. Setelah itu kita menuju ke insert,
terus kita ke diagram batang, terus langsung kita pilih. Nah, ini langsung keluar diagram batangnya, teman-teman. Ini ya, maaf biar kelihatan. Ini diagram batang dari nilai lebih dari 80. Terus bagaimana cara membuat diagram batang dari rata-rata? Yaitu sama seperti tadi, kita menuju ke mata pelajaran ini yang rata-rata, kita kontrol A, setelah itu kita ke insert, terus kita menuju ke diagram batang. Nah, ini diagram batang untuk rata-rata sudah keluar seperti ini. Ini yang dinamakan diagram batang ya teman-teman. Ini ada dua. Yang pertama yaitu nilai lebih dari 80. Yang kedua yaitu rata-rata. Terus ini tadi ya teman-teman tutorialnya. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.